selamat datang kembali di INFP Talk. Maaf ya, aku lama gak upload karena ada banyak hal dan aku butuh jeda, tapi aku kangen share lagi. Hari ini aku bakal jelasin 6 rasi bintang dengan sangat sederhana. Dan aku akan berusaha untuk jelasinnya semaksimal mungkin, terutama untuk kalian yang mungkin baru tahu tentang rasi bintang. Sebelum kita mulai satu-satu, kita akan bahas dulu tentang bintang ya. Bintang itu sebenarnya bola gas raksasa yang menghasilkan cahaya lewat proses yang namanya fusi nuklir atau biasa disebut dengan inti bintang bakar hidrogen jadi helium. Dan itu yang bikin bintang sangat terang. Kenapa dinamain beruang atau wanita atau kambing tentang rasi-rasi bintang itu? Karena dulu tuh manusia pakai imajinasi dan cerita untuk memudahkannya mengingat pola-pola titik bintang tersebut. Nama-nama itu berasal dari bahasa Latin atau cerita Yunani kuno atau Romawi. Oke, yang pertama kita bakal belajar tentang Ursa Major. Ursa Major itu punya 7 bintang. 7 bintang yang 4-nya itu membentuk wadah gayung. Dan yang tiganya itu membentuk gagang. Bentuknya itu mirip seperti gayung. Terus gimana sih cara mengenali Ursa Major ini? Kita tinggal cari 4 bintang kotak di bagian wadahnya, lalu cari 3 bintang berderet yang menjadi gagangnya. Fungsi praktisnya itu apa sih? 2 bintang ujung wadah itu bisa ditarik garis ke Polaris. Polaris itu utara ya. Jadinya Big Dipper sering dipakai sebagai penunjuk arah utara. Terus pasti kita bertanya-tanya kan, kenapa harus dinamain Ursa Major coba? Kayak gak ada nama lain aja. Nama Ursa Major itu artinya beruang besar. Kenapa diberi namakan itu? Karena orang Yunani kuno membayangkannya sebagai beruang. Karena ada cerita terkenal waktu dulu tentang Kalisto. Kalisto itu seorang wanita yang mana menjadi incaran dewa Zeus, jadi berubah nasib. Ada versi yang bilang dia diubah jadi beruang lalu diangkat ke langit. Tiap versi itu beda-beda, tapi intinya manusia memakai cerita ini supaya gampang untuk mengingat pola rasi bintang tersebut. Penjelasan sederhananya nih, orang dulu nggak punya foto atau peta. Jadi mereka cerita supaya anak cucu mereka tuh gampang untuk mengingat rasi bintang tersebut. Sekarang yang kedua tentang rasi bintang Ursa Minor atau Little Dipper. Pola garisnya yaitu Ursa Minor mirip seperti gayung kecil atau lebih kecil dan bintangnya itu lebih redup daripada Ursa Major. Untuk mengingatnya nih, di ujung gagangnya ada Polaris, bintang yang hampir diam di langit utara. Jadi Polaris itu bintang yang selalu diam di langit utara ya. Jadi kebanyakan orang-orang dulu tuh menggunakan Polaris seperti jarum kompas, dipakai untuk menunjukkan
arah utara selama berabad-abad. Jadi kalau kamu nemu Polaris, berarti kamu tahu mana itu utara. Dan untuk yang bertanya kenapa sih dinamai begitu, kadang Ursa Minor itu dianggap berhubungan dengan cerita Kalistro tadi. Yang mana Ursa Major ini itu sebagai putranya Arkas yang menjadi beruang kecil dan ditempatkan di dekat beruang besar di langit. Jadi ceritanya itu mirip-mirip mitologi yang dipakai untuk memberi makna. Gitu. Sekarang yang ketiga, kita bakal jelasin tentang rasi bintang Orion. Orion itu adalah rasi bintang yang paling gampang dan sangat-sangat dikenal. Nah, biasanya orang-orang menyebutnya sebagai sabuk Orion. Nah, kita mengenalinya dengan cara melihat 3 titik terang bintang yang berjejer rapi, yang mana di atasnya ada 2 bahu dan di bawahnya ada 2 kaki. Tapi cukup cari sabuk 3 itu ya. Fungsinya apa sih? Fungsinya itu di belahan utara Orion muncul saat musim dingin. Sabuknya juga membantu menemukan Sirius, bintang yang paling terang. Jadi, mitosnya itu, di mitologi Yunani, Orion adalah seorang pemburu yang besar dan sangat sombong atau kuat sekali. Ada juga yang memiliki versi yang bilang bahwa Orion tersebut dibunuh oleh seekor kalajengking, maka itulah kenapa rasi Scorpius menaklukkan Orion. Kalajengking ini juga muncul di langit yang berlawanan sehingga Orion tenggelam saat Scorpius naik. Yang keempat yaitu rasi bintang Cassiopeia, di mana Cassiopeia itu adalah rasi bintang yang gampang sekali untuk dihafal karena hanya berbentuk dari 5 bintang dan bentuknya hanya huruf V atau M tergantung posisinya. Cara mengenalinya, kalian tinggal lihat apakah ada huruf V besar di langit. Nah, itu pasti Cassiopeia. Kalau Big Dipper itu tidak terlihat, rasi bintang Cassiopeia bisa jadi penunjuk arah utara. Jadi, rasi bintang Cassiopeia itu semacam kompas cadangan yang digunakan para pelaut untuk navigasi lautan. Jadi begitu. Ada mitologi juga tentang Cassiopeia ini, di mana katanya Cassiopeia itu dihukum dan diangkat di langit. Jadi ada banyak versi gitu. Nah, kenapa sih Cassiopeia itu dihukum? Jadi dalam mitologi Yunani, Cassiopeia itu adalah ratu yang sangat-sangat sombong. Dia sangat bangga atas kecantikan putrinya Andromeda, atau bahkan dia kadang mengklaim dirinya lebih cantik daripada Dewi Laut. Dewi Laut itu, untuk yang belum tahu ya, namanya Nereid atau Poseidon. Nah, karena kesombongan dari Cassiopeia ini, maka Dewi Laut marah dan menghukum juga. Hukumannya itu berbeda versi, guys. Ada yang bilang terjadi banjir atau monster laut, di mana monster laut itu dikirim untuk meneror kerajaan dan untuk menenangkan amarah Dewi. Cassiopeia itu sebenarnya untuk menenangkan amarah, dia ngirim keluarganya, guys, untuk menjadi korban gitu dan diikat di tebing. Nah, yang dijadikan korban itu Andromeda. Terus ada cerita kalau Cassiopeia itu ditempatkan di langit dan posisinya dibolak-balik sebagai hukuman agar ia harus duduk terbalik sebagian waktu.
yang artinya itu menanggung malu gitu guys. Jadi makanya kenapa rasi bintang Cassiopeia itu kadang W, kadang bentuknya M begitu. Oke, yang nomor 5 itu ada rasi bintang Cygnus. Rasi bintang Cygnus itu lebih seperti salib besar atau tanda plus. Ada satu garis yang panjang dan satu garis yang melintang. Nah, untuk mengenali rasi bintang Cygnus ini sangat-sangat mudah ya, karena kita tinggal melihat aja di ujungnya ada bintang Deneb atau enggak. Nah, bintang Deneb itu adalah bintang yang sangat-sangat terang guys. Untuk yang belum tahu, Cygnus itu berada di jalur Bima Sakti. Jadi kalau kamu lihat Cygnus di langit gelap, kamu juga mungkin bisa melihat jalur awan bintang. Jalur awan bintang itu biasanya disebut Bima Sakti ya. Orang pakai Cygnus sebagai patokan untuk menemukan bagian-bagian galaksi yang lain. Ada beberapa cerita tentang Cygnus. Satu versinya bilang bahwa Cygnus itu adalah seorang sahabat yang sangat setia. Kadang namanya itu diberi nama Philius atau Philistus yang berubah menjadi angsa setelah tragedi, atau ada yang bilang Cygnus itu adalah dewa yang berubah menjadi angsa. Itu dalam mitologi ya. Ada juga versi yang menyambungkan Cygnus dengan istilah kisah Phaeton atau Opes. Inti ceritanya tentang kesetiaan, transformasi, atau penyesalan. Titik-titik itu sebenarnya bintang-bintang yang berjauhan satu sama lain, tapi dari perspektif bumi tampaknya berjejer, sehingga orang-orang lama tuh, orang-orang dulu menghubungkan titik-titik itu menjadi pola. Yang terakhir itu ada rasi bintang Andromeda. Nah, Andromeda itu bentuknya lebih seperti garis panjang dari beberapa bintang yang menyambung dan bentuknya agak miring. Biasanya Andromeda itu dekat dengan Pegasus. Buat teman-teman yang bingung Pegasus itu apa? Pegasus itu adalah rasi bintang kuda terbang. Kalau kamu menemukan gugusan bintang memanjang yang terlihat seperti rantai, itu bisa jadi Andromeda. Di lokasi yang gelap, kamu bahkan bisa melihat galaksi Andromeda, karena Andromeda itu tampak seperti awan putih kecil yang mengelilingi. Andromeda itu menarik karena di sana ada galaksi tetangga kita, galaksi Andromeda, yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Jadi dari lokasi gelap sebagai kabut samar, kita tetap bisa melihat Andromeda, karena Andromeda itu bukan rasi, tapi juga pintu ke objek astronomi nyata yang besar. Nah, cerita Andromeda itu erat kaitannya dengan Cassiopeia. Andromeda adalah putri dari Cassiopeia, di mana Andromeda itu hampir dijadikan korban karena kesombongan ibunya, Perseus, pahlawan yang baru saja membunuh Medusa, lewat dan melihat Andromeda. Ia terpana lalu menolong dengan menggunakan kepala Medusa untuk mengubah monster laut jadi batu, lalu menikahi Andromeda. Jadi Andromeda itu di langit sering digambarkan sebagai wanita yang diselamatkan dari bahaya. Sebelum itu tebak dulu guys, ini rasi bintang apa aja nih? Ayo hafal kan? Jadi rasi bintang itu sebenarnya sederhana guys. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.